Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel BTGMI. Di sini guys, kelompok 5 akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang diampuh oleh dosen Zulaini MPD dalam mata kuliah media pembelajaran guys. Kalian pasti penasaran kan? Apa judulnya? Namanya tidak asing bagi kalian. Kalian pasti pernah mendengarnya. Dan namanya sempat viral di dunia maya, yakni bucin guys. Sebentar guys, ini cuma nama. Kepanjangan bucin ialah buku cerita pintar. Ini dia guys bukunya. Di dalam sini ada penjelasan tentang cerpen beserta contohnya. Tapi sebelum itu, kita perkenalan dulu nih, siapa aja sih yang ada di kelompok 5. Yang pertama, dia adalah Lailatul Afroh Sultania dengan NIM D97218093. Asalnya sih guys di Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Krian. Yang kedua guys, kok pernah lihat ya guys? Ini kan orang Sidoarjo. Oh iya, namanya Muhammad Hakiki. NIM-nya ialah D97218099 guys. Lanjut saja yang ketiga. Ini namanya Muhyiddin guys. Dia berasal dari Gresik. Dan kalian tahu NIM-nya berapa? Yaitu D97218101. Yang keempat guys, namanya Musdalifah. Dia berasal dari kota Surabaya dan NIM-nya adalah D97218102. Dan yang terakhir guys, nomor 5. Namanya adalah Desi Ratnasari Amalia. Dia berasal dari kota Surabaya, tepatnya di dekat kolam renang guys. Dan NIM-nya adalah D97218103. Itu dia guys, anggota kelompok 5. Langsung saja guys, mari kita lihat apa isi dari bucin, buku cerpen pintar. Mari kita lihat. Di sini kita akan melihat daftar isi terlebih dahulu. Kita akan membuka jarum ini. Di sini terdapat daftar isi yakni pengertian, ciri-ciri, unsur yang terbagi menjadi dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dan selanjutnya struktur, kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir adalah contoh. Ada pengertian cerpen. Pengertian cerpen sendiri adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapinya. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri cerpen, yaitu selesai dibaca dengan waktu yang singkat. Kemudian isi cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Kemudian penokohan dalam cerpen sangat sederhana.
kemudian mengangkat beberapa peristiwa saja dalam kehidupan, terus bentuk tulisan yang singkat, penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca, hanya mempunyai satu alur saja, bersifat fiktif, terdiri kurang dari 10.000 kata. Kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam. Kemudian di sini ada unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, yaitu ada tema, alur atau plot, kemudian ada tokoh, kemudian penokohan, setting, amanat, lalu sudut pandang, kemudian latar belakang masyarakat, latar belakang penulis. Dan yang keempat adalah struktur cerpen. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan oleh si pembaca. Dan yang kedua, evaluasi. Konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Dan yang ketiga adalah resolusi. Pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Yang keempat, koda. Koda ini adalah nilai atau pelajaran yang bisa didapat oleh pembaca dari teks cerpen tersebut. Dan yang kelima adalah komplikasi. Adalah urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Dan yang terakhir adalah orientasi. Orientasi adalah hubungan dengan waktu, suasana, dan tempat yang ada di dalam cerpen. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat cerpen. Langkah-langkah membuat cerpen di sini ada 5. Yang pertama, 1. Menentukan tema. Yang kedua, sudut pandang. Yang ketiga, penokohan. Yang keempat, alur atau plot. Yang kelima, menentukan judul. Setelah langkah-langkah membuat cerpen, di sini kita juga membuat contoh-contoh. Nah, contoh-contoh di sini yang kita ambil adalah naskah Kancil dan Buaya. Jadi kalian kalau mau membuat media pembelajaran ini haruslah kreatif biar lebih menarik. Toko-tokonya harus kalian ambil dari toko-toko tersebut. Jadi lebih menarik untuk si pendengar atau si penikmat. Di sini kita ambil ada kancil, kerbau, monyet, gajah, apel, dan buaya.